Halo semuanya, selamat datang ya. Kali ini kita akan sama-sama membedah panduan untuk pemilihan hukum tua serentak di Minahasa yang sebentar lagi akan kita hadapi. Mungkin ada yang bertanya, kenapa sih pemilihan ini penting banget buat kita? Well, ini bukan cuma soal milih satu orang pemimpin. Ini adalah tentang kita semua, bareng-bareng merancang masa depan desa, tempat kita tinggal, dan kita cintai. Biar gampang, kita akan bedah semuanya dalam 5 bagian utama. Anggap aja ini peta perjalanan kita untuk memahami seluruh prosesnya, dari awal sampai akhir. Oke, kita mulai dari yang paling fundamental dulu ya. Sebenarnya apa sih tujuan dibalik semua peraturan teknis untuk pemilihan di tahun 2026 nanti? Intinya begini, panduan ini tuh semacam pegangan kita bersama. Tujuannya apa? Ya untuk memastikan prosesnya berjalan mulus, adil, transparan, dan yang paling penting, hasilnya nanti benar-benar cerminan suara kita semua. Hasil yang bisa kita percaya. Nah, pertanyaannya, siapa yang bakal jadi wasitnya? Siapa yang memastikan semua aturan ini ditaati? Yuk, kita kenalan sama para penjaga aturan mainnya, yaitu panitia pemilihan. Panitia ini bukan orang jauh loh. Mereka dibentuk sama BPD, Badan Permusyawaratan Desa, dan isinya adalah perangkat desa, tokoh masyarakat, bahkan mungkin tetangga kita sendiri. Orang-orang yang kita kenal dan kita percaya untuk menjaga proses ini. Dan untuk jadi panitia ini ada syaratnya. Bukan cuma formalitas, tapi ini penting banget untuk memastikan mereka yang terpilih itu benar-benar mampu, bertanggung jawab, dan jadi cerminan masyarakat kita, baik itu laki-laki maupun perempuan. Oke, tadi kita udah lihat dari sisi penyelenggara. Sekarang kita coba pindah posisi. Gimana sih rasanya jadi orang yang mau maju sebagai calon pemimpin desa kita? Jadi, kalau misalnya Anda atau ada kenalan yang mau jadi hukum tua, apa aja sih yang harus dilewati? Prosesnya ternyata udah diatur dengan rapi banget loh, ada tahapannya. Ada 3 langkah utama. Pertama, pendaftaran, di mana semua dokumen dikumpulkan. Kedua, penyaringan, panitia bakal cek semuanya satu persatu. Dan terakhir, penetapan, saat seorang calon resmi dapat nomor urut. Proses ini sengaja dibuat ketat, tujuannya ya untuk menyaring calon pemimpin terbaik untuk desa kita. Dan ini baru sebagian aja ya syarat-syarat utamanya, ada usia minimal, pendidikan, dan yang paling penting punya rekam jejak yang bersih. Semua ini demi memastikan amanah besar ini jatuh ke tangan yang tepat. Nah, setelah jadi calon, masuklah masa kampanye. Di sini ada aturan main yang jelas, semacam do's and don'ts. Yang boleh itu apa? Berdialog, sampaikan visi misi. Yang nggak boleh? Wah, banyak. Jangan menghina, jangan pakai politik uang, dan jangan pakai fasilitas negara. Intinya, ini panggung adu gagasan, bukan adu kekuatan. Dan ini nih yang menarik. Untuk menunjukkan kalau jadi calon itu bukan main-main, ada aturan denda. Kalau ada calon yang sudah ditetapkan, terus tiba-tiba mundur, dendanya ada sedikit, 50 juta rupiah. Ini adalah bukti keseriusan yang dituntut dari para calon. Dan sampailah kita di hari H. Hari di mana kekuasaan ada di tangan kita semua, para pemilih. Inilah puncak dari pesta demokrasi di desa kita. Tapi, siapa aja sih yang boleh milih? Nggak semua orang bisa. Ada aturannya. Harus penduduk desa, usianya cukup, sehat akal, dan yang paling krusial, nama kita harus terdaftar di Daftar Pemilih Tetap atau DPT. Ini penting banget untuk menjaga keabsahan setiap suara. Oke, pas di bilik suara, gimana caranya biar suara kita sah? Gampang banget kok, cukup coblos 1 kali aja di dalam kotak salah satu calon. Ingat ya, 1 kali aja. Jangan lebih, jangan juga ditambahin tulisan atau tanda-tanda lain. Jangan pernah anggap remeh satu suara Anda. Satu coblosan yang kita berikan, itu benar-benar menentukan arah desa kita untuk 8 tahun ke depan. Jadi, setiap suara itu berharga banget. Oke, jam 1 siang, pemungutan suara selesai. Tapi, ceritanya belum berakhir. Justru babak paling mendebarkan baru saja dimulai, yaitu penghitungan suara. Aturannya sangat sederhana dan jelas. Calon yang dapat suara sah paling banyak, dialah pemenangnya. Gitu aja, suara rakyat yang jadi penentunya. Nah, gimana kalau ada drama hasilnya seri? Tenang, aturannya sudah siap. Pertama, akan dilihat dari jaga atau wilayah tempat tinggal calon, mana yang jumlah pemilihnya lebih banyak. Kalau masih sama juga, baru deh dilakukan undian. Jadi selalu ada jalan keluar yang adil.
Setelah pemenang diumumkan, prosesnya belum selesai. Ada jadwal resmi yang harus diikuti. Dalam 7 hari, panitia lapor ke BPD. 7 hari kemudian, BPD lapor ke bupati. Lalu ada proses SK dan pelantikan, semua ada tahapannya, rapi dan terstruktur. Terus, gimana kalau ada yang nggak puas sama hasilnya? Kalau ada sengketa? Nah, panduan ini juga sudah menyiapkan jalurnya. Semua bisa diselesaikan secara bertahap, mulai dari level desa sampai kabupaten. Jadi, keadilan tetap diutamakan. Jadi, kalau kita lihat lagi keseluruhan prosesnya, tujuannya cuma satu, melahirkan seorang pemimpin yang sah, yang dipilih secara demokratis, dan yang paling penting dipercaya oleh kita semua sebagai masyarakatnya. Nah, sekarang kita semua sudah tahu aturan mainnya. Pertanyaan besarnya kembali ke kita, bagaimana kita mau menggunakan peran kita masing-masing? Apakah sebagai pemilih, calon, atau bahkan panitia untuk sama-sama mewujudkan masa depan terbaik bagi desa kita? Jawabannya ada di tangan kita. Terima kasih sudah menyimak.